Apalagi di wilayah Indonesia Timur kan banyak praktek-praktek begitu. Iya. Abdur kan dari NTT kan ya? Iya. Gimana? Pernah riset soal itu nggak? Jadi saya tuh sejujurnya ini saya baru bilang di Bang Novel doang ini. Yang saya ingin akui adalah bahwa ternyata Indonesia Timur itu tidak maju, itu andil terbesarnya ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah, lanjut hari ini kita bahas atau berbincang-bincang terkait dengan masalah integritas. Kali ini kita atau saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu idola saya, tokoh stand up dan keren banget, Abdur Arsyad. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Novel, alhamdulillah. Saya tuh senang loh lihat apa namanya stand up-nya Abdur ya. Alhamdulillah, terima kasih. Karena apa namanya itu menyampaikannya itu sesuai dengan keadaan-keadaan yang terkini. Kritik-kritik sosialnya itu oke banget gitu. Ya. Kadang kalau ada idenya, insya Allah bisa gitu. Tapi kadang kan jadi stand up comedy itu kan menuntut ada yang harus lucunya, bagian punchline-nya harus ada kan. Jadi kadang yang ingin saya bicarakan banyak hal, tapi yang saya dapat lucunya cuma segini nih gitu. Nah itu kadang-kadang akhirnya yang ini tidak bisa dibicarakan karena belum ada lucunya. Karena kalau tidak ada lucunya saya jadi kayak orasi-orasi aja gitu. Gitu. Jadi memang apalagi untuk hal-hal yang kadang pelik itu dikomedikannya agak sulit juga gitu karena kita jaga perasaan dan segala macam. Belum lagi kalau kena undang-undang ITE ya. Belum lagi itu ada jebakan lagi. Iya. Karena bagaimanapun komedi itu dia bekerja karena ada korban, ada hal yang kita tertawakan. Ibaratnya kayak sederhananya orang yang jatuh karena kulit pisang kemudian kita tertawa, itu kita tertawa karena ada orang, ada objek yang nah kadang di stand up itu maksud kita hal lain tapi objek-objek yang merasa ditertawakan ini tersinggung gitu. Betul. Gitu, dan Pak, saya sering melihat Abdur bicara terkait dengan pendidikan, politik. Iya. Memang pilihannya atau sengaja mau bikin yang tema-tema politik dan pendidikannya? Lebih ke karena dari kampus sih, dari waktu zaman kuliah. Saya kuliah di FKIP, Pendidikan Matematika, jadi terbiasa untuk membicarakan pendidikan dari lingkungan kampus. Kemudian kalau politik itu lebih karena dulu politik kampus, pembelajaran bagaimana pemilu di kampus dan segala macam. Lalu kemudian karena pembelajaran dari teman-teman dan segala macam. Kita saling berhubungan, itulah yang kemudian berpikiran untuk bagaimana melihat politik lebih luas. Tidak hanya di kampus pada waktu itu. Bukan karena ini politik kita yang lucu gitu. Tapi yang politik kita yang lucu ya? Kadang tuh malah untuk hal-hal begitu kita bingung juga. Jadi kalau tadi yang saya katakan yang di awal, kita sulit bawa karena susah nemu lucunya. Nah ada satu lagi yang susah kita bawakan karena memang sudah lucu. Sudah lucu, Pak. Jadi nggak perlu stand up udah lucu ya? Iya, kita karena kayak, lah ini kita cerita gini doang udah lucu. Kejadiannya saja sudah lucu gitu. Iya. Dan apa namanya, Abdur kalau bikin tema-tema atau angle mana, itu risetnya berapa lama itu? Jadi biasanya itu, dia muncul dari sebuah keunikan. Jadi sebuah peristiwa terjadi, kemudian ada keunikan di kepala yang kayak, kok begini? Ini kalau kita berpikir dari sini kan jadi aneh. Nah itu, itu tuh biasa sentilan awal di kepala yang memicu saya untuk menulis materi itu. Lalu kemudian ketika ditulis itulah hal yang sentilan di kepala itu kan butuh dikembangkan. Dikembangkan inilah saya googling ke sana kemari untuk mencari berita-berita terbarunya gitu. Seperti apa kejadiannya, seperti apa pandangan dari para ahli bagaimana, gitu-gitu.
baru digabung jadi satu gitu. Tapi awal mulanya biasanya karena ada ting gitu di kepala tuh yang kayak melihat sesuatu fenomena kayak ini menarik nih gitu. Kayak gitu, Pak. Dan saya kan concernnya di masalah anti korupsi ya. Iya. Jadi sebenarnya di masalah praktek-praktek korupsi itu lucunya tuh banyak sekali tuh. Tapi saya nggak pintar melucu sih memang. Jadi kadang-kala tapi melihat fenomena-fenomenanya, wah ini banyak yang lucu. Contohnya begini, pejabat itu kan mestinya kebijakan yang dia buat kan betul-betul dilakukan untuk untuk kepentingan masyarakat dan untuk kebaikan, keberlangsungan lingkungan dan lain-lain. Tapi mereka itu betul-betul bisa melakukan yang sebaliknya gitu. Dan kadang-kala melakukannya itu dengan imbalan yang sangat remeh gitu. Jadi kadang-kala melihat ini gimana ini? Orang ini paham atau enggak ini? Jadi banyak hal yang begitu. Nah, kalau apalagi di wilayah Indonesia Timur kan banyak praktek-praktek begitu. Abdul kan dari NTT kan ya? Gimana? Pernah riset soal itu nggak? Di wilayah Indonesia Timur ya? Jadi saya itu sejujurnya ini saya baru bilang di Bang Novel doang ini. Saya harus mengakui bahwa saya kan sering sekali bikin materi membicarakan tentang pemerintah Indonesia, pemerintah kadang Pemkot Depok gitu-gitu yang saya tinggal dan segala macam. Tapi saya harus akui bahwa Indonesia Timur itu menurut saya, ini pandangan saya, Indonesia Timur itu saya kan sering protes kenapa pembangunan tidak merata atau pendidikan tidak merata apa segala macam ke pemerintah pusat. Seringnya begitu materi saya. Yang saya ingin akui adalah bahwa ternyata Indonesia Timur itu tidak maju, itu andil terbesarnya karena orang timurnya sendiri. Oh gitu. Iya, karena hasil riset atau gimana nih? Ini pandangan saya pribadi. Menurut saya keberlangsungan suatu daerah itu bisa maju sekali itu karena Pemdanya yang harus gerak kuat karena kita sudah otonomi. Betul. Menurut saya kenapa saya bilang hancurnya tidak majunya karena orang timur sendiri karena Pemdanya ini juga orang-orang timur itu. Tidak ada orang Jawa jadi gubernur di NTT tidak ada. Tidak ada orang Batak jadi gubernur di NTT tidak ada. Yang jadi gubernurnya, yang jadi bupatinya, yang jadi wali kotanya kami sendiri gitu. Tapi betul. Justru mereka juga yang tidak mau kami maju gitu. Jadi selama ini saya protes itu ke pemerintah pusat. Tapi saya tidak bisa menutup mata bahwa daerah saya kalau tidak maju ya karena memang orang-orang saya sendiri yang memang ketika menjabat juga mereka tidak berjuang dengan sebagus mungkin gitu. Contoh lagi gini, saya pernah mendengar statement pejabat nih disampaikan bahwa terkait dengan masalah ada sekitar 3 juta hektar sawit. Kebun sawit di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan itu dipotong kayunya pun nggak boleh. Kalau dibikin sawit kan tentunya dipotong kayunya dan ditanamin sawit. Dan itu proses pasti lama, nggak mungkin 2-3 hari udah jadi besar, nggak mungkin berbuah, nggak mungkin kan. Dan kemudian responnya gini, ya terus gimana? Kan sudah terlanjur jadi. Kan udah ada diputihkan saja gitu. Ini logika-logika yang disampaikan. Terus masa kami mau cabut kan nggak mungkin. Ini gimana sih? Cara berpikir kadang-kadang kan saking menurut saya kebangetan gitu ya. Itu juga lucu sekali. Masa logikanya kemudian orang seperti menanam di wilayah kawasan hutan dan kemudian kan nggak mungkin dicabuti. Ya bukan dicabuti, disuruh mengganti atas segala kerusakan itu harusnya. Logikanya kan begitu. Ini sebetulnya kelucuan-kelucuan itu dan yang begitu-begitu banyak sekali yang terjadi. Iya betul. Jadi dari kejadiannya saya itu sudah lucu Pak. Maksudnya tidak masuk di akal kita tuh kayak kok bisa ya begitu ya. Dan menjawab begitu kita bingung. Kok bisa-bisanya dipikirkan begitu gitu ya. Iya. Terus kembali lagi ke ini Abdur kan bidang pendidikannya pendidikan matematika. Iya Pak. S1, S2-nya pendidikan matematika. Saya juga orang eksak sebenarnya. Orang eksak yang tersesat di ilmu sosial gitu. Cuman biasanya orang eksak, orang matematika,
ini orangnya serius-serius. Abdur pintar ngelucu. Gimana itu? Tapi sebenarnya dosen-dosen saya juga ngelucu-ngelucu juga gitu. Oh gitu. Bang. Iya, jadi saya tuh sampai di titik yang kayak pertama kali saya masuk kampus, melihat dosen-dosen saya itu saya ngerasa kayak, ternyata orang matematika asik-asik ya. Yang di pikiran saya kayak mungkin akan kaku dan segala macam, ternyata enggak gitu. Mereka ketawa-ketawa, suka bercanda di kelas dan segala macam. Saya mikir, orang matematika ternyata lucu-lucu, ternyata asik-asik. Lalu sedikit banyak akhirnya menular ke kami-kami yang mahasiswanya. Jadi di kelas, mengerjakan soal, ada langkah-langkahnya, ada segala macamnya, tapi dari segi pembicaraan dan segala macam cair aja gitu, lucu-lucu aja gitu. Iya. Dan saya kan sempat lihat tuh kalau Abdur bikin tesisnya, judulnya kan soal berpikir matematika dalam membuat skenario ya, mungkin jadi berpikir matematis komedian dalam menyusun bahan komedi. Menyusun bahan komedi. Studi kasus pada itu gimana itu berpikir matematika? Jadi sebenarnya berpikir matematis itu secara definisi adalah pola pikir yang dibentuk dari unsur-unsur matematis. Jadi kalau kita berpikir 2 tambah 3 sama dengan 5 itu jelas berpikir matematis. Tapi unsur matematis tidak hanya angka dan grafik dan segala macam itu. Berpikir matematis itu juga masuk di dalam logika-logika. Nah, jadi kalau kita berpikir dengan menggunakan logika dasar, itu sudah termasuk di dalam berpikir matematis. Nah, komedian-komedian itu logika sering menggunakan logika dalam menulis materi, tapi teman-teman tidak sadar saja kalau itu disebut berpikir matematis. Di dalam pandangannya orang matematika, itu berpikir matematis. Menarik. Jadi seperti ada teman-teman itu kan sering kita tuh mematahkan asumsi atau mematahkan logika yang sering terjadi sehingga dia jadi lucu. Semisal kayak contoh sederhananya, orang kalau makan, jika orang makan maka akan lewat mulut, kan biasa begitu. Pandangan umumnya tuh begitu. Makan ambil sendok lewat mulut, makan lewat mulut. Nah, sama komedian itu di Sri Mulat terkenal sekali dengan dia ambil nasinya tapi sendoknya ke mata gitu. Kemudian orang-orang ketawa. Itu pematahan logikanya. Karena dia kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena dari awalnya dia tahu logika benarnya adalah jika makan lewat mulut. Dia ubah jika makan sendok ke mata gitu. Jadi memang di pola pikir terstruktur dan tentunya itu kelebihan orang eksak ya. Orang eksak yang saya pahami itu punya kelebihan berpikir abstrak. Betul. Kelebihan berpikir abstrak, kemudian kelebihan berpikir runut. Betul. Berpikir runut dengan algoritma di kepala dan segala macam. To the point biasanya juga. Orang-orang eksak itu tidak pandai untuk meliuk-meliuk dalam berbicara biasanya. Mau ngomong ini bagaimana ya? Ya udah gitu. Langsung aja gitu. Nah, terus gimana kalau to the point dengan stand up gimana tuh? Itu sedikit banyak dia berhubungan juga, Bang. Jadi stand up itu biasanya kami kalau bikin setup kemudian punchline, kami berusaha untuk kalimat itu seefektif mungkin. Jadi jangan sampai audiens mendapatkan informasi yang terlalu banyak. Jadi misalkan kalau kita ngomongin A, B, C, D, tapi punchline-nya cuma di A, maka menurut stand up comedy itu B, C, D-nya di trimming aja gitu. B, C, D-nya tidak usah diomongin dulu, biar orang fokus ke A, lucu langsung gitu. Karena biasanya kalau kita ngomong terlalu panjang, gemuk sekali gitu, di setup-nya gemuk, punchline-nya orang tidak terlalu kena karena terlalu banyak informasi yang didapat sama audiens. Biasanya kita pecah jadi. Nah, itu semuanya itu melalui metode trimming dengan kalimat-kalimat yang efektif. Kita lihat ini bisa tidak dihapus ini dan segala macam. Nah, to the point-nya orang eksak itu sangat bekerja di situ, di bagian trimming-trimmingnya itu. Jadi bisa sangat dirasakan kayak, oh iya ini kan nggak perlu ya diomongin langsung aja gitu. Gitu. Ternyata nggak simpel juga ya. Maksudnya pakai persiapan. Betul bang. Aku pikir tuh cuma tampil langsung ngomong gitu aja. Tidak bang. Nggak gitu ya. Ditulis
Kata per katanya itu untuk materi baru ya. Kalau materi yang sudah 3-4 kali dibawakan biasanya kami sudah tahu celahnya. Tapi kalau untuk materi yang baru, khusus saya tulis kata per kata dari awal. Kata per kata sampai titik lucunya segala macam. Kemudian setelah ditulis saya lihat lagi kalimat-kalimat yang efektif atau tidak atau apa, ada informasi yang kurang atau tidak dan segala macam. Itu kemudian dicoba di open mic misalkan. Open mic itu tempat latihan lah. Biasanya ada penonton datang tapi gratis tuh itu untuk kita latihan. Untuk latihannya. Nah, kemudian setelah selesai biasanya dari open mic itu hasilnya akan ketahuan tuh. Oh, yang ini oke, tapi yang setelahnya belum nih. Perlu ditulis ulang, perlu dievaluasi segala macam. Sampai kemudian itu beberapa kali dari rewrite, dari nulis open mic, rewrite, open mic, rewrite, kemudian sampai kemudian kami dapat satu set yang utuh. Yang oke gitu untuk diperformkan gitu. Oh iya. Ternyata gak sederhana ya. Saya pikir sederhana. Iya. Agak lumayan. Tapi ada memang teman-teman stand up comedian itu yang diberi kelebihan memang. Yang dalam sekali penulisan materinya bagus. Oh gitu. Ada. Ya namanya seni apa ya. Jadi kadang ada yang dalam sekali menulis bisa bagus, tapi ada yang butuh beberapa kali begitu-begitu. Tapi intinya pola berpikirnya, pola ininya hampir semuanya sama. Iya. Yang menarik begini, orang biasanya kalau yang punya jiwa seni tinggi, itu rasa pedulinya akan lebih besar. Biasanya. Iya. Dan ini menarik. Kalau kita bicara terkait dengan masalah sosial, kritik sosial, orang seni biasanya bisa lebih merasa menjiwai karena dia punya kelebihan itu. Dan saya yakin juga ya bahwa ketika kita membicarakan masalah contohnya kalau tema-temanya Abdur kan tema-tema yang betul-betul fakta ya, terkini gitu. Jadi saya yakin juga pasti Abdur juga punya kelebihan untuk bisa melihat permasalahan karena ada kepedulian dan lain-lain. Itu bisa cerita nggak sih? Soalnya gini, saya mau berikan latar belakang begini ya, gambaran. Jadi saya yakin lah Abdur seperti sekarang ini, sekarang kan orang semua tahu lah Abdur orang yang termasuk stand up yang papan atas lah gitu kan. Dan saya pun senang lihat podcastnya podcast stand up-nya Abdur. Saya yakin pasti melalui tahapan-tahapan panjang. Nggak tiba-tiba, saya mau jadi orang stand up dong, langsung jadi gitu. Iya, Pasti ada perjuangan-perjuangan panjang. Betul. Bisa nggak diceritakan biar pemirsa, terutama anak-anak muda, itu bisa belajar. Bukan sekedar melihat lucunya, tapi perjuangannya nih. Iya. Jadi awal mulanya itu dari awal mula saya masuk stand up comedy itu dari kekosongan kuliah saya sebenarnya. Jadi saya tuh Bang, dulu waktu S1 kan banyak sekali kegiatan. Ikut organisasi, part-time di kampus, dan segala macam. Banyak hal gitu. Boleh tahu nggak organisasi apa? Pada waktu itu himpunan mahasiswa jurusan matematika. Kemudian saya sempat ikut di BEM juga. Kemudian di UKM. Oh, keren dong. Nah inilah yang membuat saya sibuk sekali di kampus. Intinya gitu, sibuk sekali. Lalu kemudian selesai saya dari S1 itu, saya lanjut lagi ke S2. Nah, ketika di S2 itu sudah tidak ada lagi kegiatan di kampus. Karena BEM, Senat itu tidak diperuntukkan untuk mahasiswa pasca. Jadi saya dan kuliahnya tidak terlalu banyak seperti mata kuliahnya tidak sebanyak waktu S1. Jadi saya mikir kayak ini saya habis duhur udah pulang ngapain saya di kosan ya? Tidak punya kegiatan. Sedangkan dulu waktu sarjana kan pulangnya tuh habis maghrib, habis isya gitu baru pulang. Gitu. Nah di kekosongan ini kemudian sempat honor. Honor pun masih kosong juga karena honor juga siswa pulang jam 2 udah pulang. Masih ada kekosongan juga. Akhirnya kemudian ada stand up comedy ini, kemudian saya bergabung di stand up Indo Malang. Jadi ada komunitasnya. Stand up comedy di Malang namanya Stand up Indo Malang. Saya bergabung di situ. Lalu kemudian belajar di situ, maksudnya sembari mengisi kekosongan itu. Lalu hal yang
bikin saya tertantang di stand up itu karena saya melihat orang sendirian di TV maupun yang di Malang itu sendirian maju, ngobrol, bicarakan, kemudian ketawa, orang ketawa lucu. Yang mana saya merasa bahwa ini harusnya saya bisa. Kan saya guru. Saya terbiasa berbicara di depan siswa, di depan banyak orang, sering saya. Jadi harusnya sih bisa ya. Gitu. Akhirnya saya coba. Tidak lucu. Ternyata nggak mudah ya. Nggak lucu, Bang. Nggak lucu, Bang. Sekitar 2 atau 3 kali saya coba tidak lucu. Kemudian senior saya di stand up Indo Malang itu ada Arik Riting. Beliau juga senior di kampus juga senior di ini juga Sekolah juga matematika, pendidikan matematika. Tidak, beliau kampus beda kampus, tapi maksudnya kami anak-anak timur kalau datang kan sering ngumpul bareng. Beliau sudah senior. Saya masuk ke Malang, beliau sudah tua lah di Malang. Udah senior jauh. Nah lalu kemudian beliau lah yang karena beliau sudah lama juga ikut stand up-nya, beliau membantu bagaimana cara menulis, bagaimana cara menggali ide dan segala macam. Lalu akhirnya coba lagi beberapa kali, lalu kemudian ketemu lucunya. Disitulah saya kayak ketemu patternnya gitu. Kayak oh begini cara nulisnya ternyata. Mulai dari situ kemudian diasah terus, tulis terus tanpa ada tujuan. Jadi saya itu tidak punya tujuan sampai ke Jakarta atau apa. Saya itu di kepala saya habis S2 saya pulang mengajar di kampung gitu, mengajar di kampung saya. Tidak pernah punya pikiran untuk sampai ke Jakarta. Stand up comedy itu saya lakukan karena suka saja gitu. Ternyata candu tuh, tawa penonton tuh candu gitu. Jadi orang ketawa tuh merasa kayak, aduh minggu depan saya pengen lagi pengen lagi. Jadi saya tulis lagi begitu terus. Tanpa saya sadar materi saya sudah jadi banyak. Lalu kemudian ada audisi Kompas TV. Saya coba untuk ikut dan ternyata lolos. Nah itulah yang kemudian buat saya sampai ke Jakarta. Yang saya tidak pernah punya pikiran sampai ke Jakarta. Saya tidak ada urusan apa-apa ke Jakarta ini, ke ibu kota negara ini tidak pernah punya urusan gitu. Ya mungkin kalau suatu saat, mungkin pada waktu itu kalau saya pulang ke kampung kemudian jadi PNS atau apa, kemudian ada istilah pelatihan sampai ke Jakarta mungkin. Tapi saya tidak pernah punya pikiran untuk sampai ke ibu kota negara. Lalu kemudian saya sampailah sekarang ini Bang di sini. Dan itu kan ikut apa namanya itu perlombaan ya? Kompetisi. Kompetisi ya. Itu kan apa sekali langsung menang? Atau sering? Total kami dari 20 besar. Jadi dari 20 orang kami audisi ribuan orang lah. Ribuan orang audisi, terpilihlah 20 terbaik. Yang dibawa ke Jakarta untuk dilombakan setiap minggu. Jadi dilombakan setiap minggu keluar satu, ada yang keluar 2 gitu-gitu. Sampai grand final. Jadi total ya mungkin sekitar 17 pekan atau 16 pekan, saya tidak tahu, lupa persisnya, tapi mungkin sekitar itu. 16 pekan, 16 kali show, sampai kemudian saya grand final juara 2. Ya itu. Dan begini ya, saya di podcast inilah paling tidak, saya itu sering ingin menyampaikan problem-problem sosial yang terkait dengan korupsi. Tapi banyak cara penyampaian saya yang terlalu formal mungkin ya, karena saya kan penyidik, saya nggak punya pengalaman untuk jadi bidang komunikasi, bidang-bidang itu. Itu seringkali susah dipahami. Tapi sebetulnya saya yakin kalau orang-orang seperti komedian, stand up, itu kalau ngomong pastinya akan lebih ini tuh, lebih cepat masuk lah di anak-anak muda apalagi kan. Mungkin karena dasarnya saya dan masyarakat sama-sama tidak tahu. Jadi ketika misalkan ada sesuatu yang bahasanya penyidik sekali, ketika saya mencoba memahami itu, saya memahami dengan sudut pandang seperti layaknya orang pada umumnya yang tidak tahu bahasa penyidikan. Nah, jadi saya sampaikannya seperti itu. Mungkin begitu, Pak. Karena mungkin harus pilihan kata-katanya pilihan orang awam. Jangan terlalu teknis ya. Mungkin karena Bang Novel di dunia penyidikan terus, jadinya kayak sampai lupa kayak
bahasa ini nih masyarakat tidak paham loh, gitu-gitu. Betul. Mungkin gitu-gitu. Gitu kadang-kadang. Saya kadang-kadang kalau bicara sama Bang Haris, bukan dengan Bang Haris ya, maksudnya dengan teman-teman di orang-orang hukum gitu. Orang-orang hukum itu ya kadang-kadang begitu juga kayak ya maksudnya apa itu ya? Saya nggak paham itu. Tapi memang itu istilah hukum yang menurut orang hukum itu kami semua tahu gitu tapi orang karena awam itu ya orang awam paham, orang awam nggak paham gitu. Contoh. Saya pernah menyampaikan di beberapa sesi ya, penyampaian di forum mahasiswa atau di acara-acara kepada pelatihan-pelatihan penegak hukum. Ada satu keadaan yang lucu sekali di KUHP sebenarnya. Tadi saya cerita sedikit, cuma saya ingin mengulang. Nanti di terakhirnya saya mau nanya sama Mas. Di bab 8 KUHP itu judul babnya itu kejahatan terhadap penguasa umum. Kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya orang berbuat jahat terhadap penguasa umum. Harusnya penguasa umum sebagai korban. Iya. Salah satu pasalnya itu adalah memberi suap, memberi uang lah gitu ya. Sederhananya memberi uang gitu kan. Yang memberi adalah orang, yang diberi adalah pejabat. Pejabat yang diberi uang menurut KUHP itu adalah korban kejahatan, lo bayangin. Korban kejahatan. Orang mesti bingung. Korban dari mana? Dikasih uang. Senang, gembira gitu kan. Korban. Nah, seringkali orang menjadi bingung. Nah, saya nanya sama Abdur nih. Dalam pandangan logika, di mana letaknya yang membuat pejabat ini menjadi korban dalam perbuatan memberi suap? Nah, kalau saya berpikir seperti masyarakat pada umumnya, kalau di kejahatan-kejahatan yang lain, korban itu selalu diidentikan dengan orang yang dirugikan. Sakit gitu ya. Entah hartanya hilang, entah organ tubuhnya hilang, atau apapun. Pokoknya korban itu adalah hal orang yang dicederai dan segala macam gitu. Tapi kalau dalam kasus ini, menurut pandangan orang umum, orang awam menurut saya, dapat keuntungan. Kayaknya dia nggak rugi apa-apa deh gitu. Kan dia belum terima ya, jadi maksudnya dia akan diberi. Maksudnya dia diberi. Sudah diberi, tapi belum sampai diterima. Belum sampai diterima, tapi dia diberi, dia belum sampai diterima. Nah, menurut saya sampai di titik ini kejadiannya, dia belum rugi apa-apa dari segi materi maupun dari segi keadaan dirinya dia belum punya kerugian apa-apa yang dia akhirnya jadi korban. Tapi kalau dari segi dia dilecehkan, kalau gini, dihina, orang dihina kan dia nggak sakit, betul. Materi juga tidak ada. Ruginya di mana? Secara fisik juga tidak. Ruginya sakit hati ya. Sakit hati. Nah, menurut saya mungkin itu sama kayak gitu, Pak. Betul. Ketika dia diberi suap untuk orang penguasa umum, dalam hal ini pejabat itu yang mempunyai integritas tinggi dan segala macam itu. Karena pejabat harus berintegritas tinggi. Harus tinggi. Punya harkat martabat gitu kan. Ada dalam sumpah-sumpahnya mereka dalam sumpah. Syarat juga untuk diangkat menjadi pejabat. Syarat menjadi pejabat. Jadi ketika kita punya pejabat yang seideal itu, maka harusnya dia merasa itu pelecehan. Betul. Ketika ada orang memberikan uang kepada dia, maksudnya apa nih? Itu ibarat sama seperti menghina tadi ya. Itu di undang-undang diatur, Abdur. Di undang-undang diatur. Tapi sampai sekarang apakah pernah ada, Pak, pejabat yang melaporkan dirinya, saya korban nih. Saya belum pernah tahu. Saya belum pernah tahu. Bisa jadi ada, tapi saya nggak tahu. Gitu. Si A itu mau memberi saya suap. Kemudian tapi kalau saya disuap, diberi gitu, pasti saya laporkan. Karena saya merasa menjadi korban dan dirugikan. Iya. Tapi yang heran adalah... Tapi Pak, dalam hal kayak begitu, misalkan saya datang ke Pak Novel, Pak, saya melaporkan si A mau suap saya. Buktinya dari mana, Pak? Saya pada saat begitu itu. Seumpama saya mau memberi Abdur nih, Abdur pejabat, wali kota Kupang gitu kan. Saya datang ke sana, ke Abdur, kasih uang. Abdur bisa tangkap saya. Sama seperti ada Abdur punya handphone, saya curi, saya ambil. Saya langsung bisa tangkap Pak Novel. Boleh tangkap ya? Boleh kan? Itu tangkap tangan namanya. Sama persis. Kalau ada orang datang ke pejabat bawa uang, ingin memberi, itu langsung bisa ditangkap dia.
Buktinya apa? Ya uangnya itu yang mau diberi. Oh. Kalau dia mau menyampaikan, kalau menyampaikannya lisan, Abdur bisa bersaksi. Atau harus ada saksi satu lagi biasanya ya. Iya, Tapi kalau ada rekamannya atau menyampaikan melalui media telekomunikasi, itu bisa menjadi bukti. Oh, Dan itu sudah cukup. Gitu. Tapi orang banyak ngambil. Kecuali kalau pejabatnya menerima, baru ada pasal lagi di bab 27. Itu beliau si pejabat ini masuk dalam melakukan kejahatan dalam jabatan. Jadi sebetulnya suap itu bukan berarti harus ada pemberi dan penerima, tidak. Tapi tidak mungkin ada suap, ada penerima, nggak ada pemberi, itu nggak mungkin. Iya. Gimana ceritanya? Ada pemberi, tidak ada penerima, masih mungkin ya? Masih mungkin. Masih mungkin. Tapi kalau ada yang menerima, tidak ada yang memberi, nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Istilah logikanya seperti itu. Ya. Nah, ini sebetulnya menarik, dan ini salah satu kelucuan gitu ya. Karena korban, tapi kemudian tidak mau melapor, menganggap dirinya diuntungkan gitu. Artinya, secara tidak langsung, negara telah memuliakan dia, mengakui harkat dan martabatnya. Betul. Tapi kemudian dia nggak peduli. Gitu. Dia tidak merasa diri korban, tidak merasa diri negara butuh melindungi dia di saat itu. Padahal itu dia korban. Ya betul ya. Secara bahasa di KUHP itu, di bab 8 itu, negara sangat memuliakan penguasa umum ini ya. Karena kan begini, pada dasarnya negara itu ada karena ada kumpulan masyarakat di suatu wilayah yang punya tujuan sama-sama, tujuan yang sama, maka dibentuklah dalam konstitusi apa tujuan-tujuan negara itu. Untuk menjalankan tujuan itu dia butuh butuh pemerintahan, butuh orang yang melakukan itu. Dan orang yang diberikan mandat itu, dia diberikanlah kewenangan untuk bisa berbuat dan lain-lain. Dan apa yang dia lakukan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan negara, tentunya untuk masyarakat. Kalau dia kemudian berlaku sebaliknya atau istilahnya berkhianat, maka itulah korupsi. Bisa berkhianat dengan menerima uang, terus berbuat sesuatu sebaliknya, atau tidak menerima uang, tapi dia mengambil uang yang ada dalam pengelolaannya dia untuk kepentingannya dia atau dikasih ke orang. Nah, ini korupsi. Jadi korupsi itu separah itu. Dan saya itu beberapa waktu yang lalu pergi ke daerah. Saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, gitu ya. Dia bicara begini, ini sebetulnya lucu juga. Pak Novel, saya tuh nggak peduli dengan korupsi para pejabat, silakanlah korupsi. Tapi jangan hak saya dirugikan. Dalam hati saya, mana mungkin ada korupsi yang haknya dia nggak dirugikan. Pastilah haknya dirugikan, langsung atau tidak langsung. Betul. Karena kalau haknya itu ternyata yang tidak langsung, dia nggak merasa. Contoh nih, ketika ada terjadi penangkapan, korupsi terkait dengan impor beras contohnya. Ternyata ada pola tertentu untuk korupsi. Kemudian masyarakat mungkin, kerugian saya apa? Enggak. Dia buka dompet, uang saya utuh. Enggak hilang. Ini dia nggak merasa ini. Dan sering kali ini yang menjadi problem. Betul. Menjelaskan ke masyarakat. Betul, Pak. Betul. Jadi, hal itu juga bahkan di kalangan teman-teman saya, maksudnya circle-nya saya juga begitu. Jadi, kadang kalau kita membicarakan tentang sebuah kasus atau sebuah kejadian gitu, kadang teman-teman tuh berpikir kayak, peduli apa sih orang kita masih bisa ini, masih bisa itu, Tapi menurut saya, memang mungkin saat ini, tapi suatu saat hal yang sama itu kalau kita tidak protes, dia akan datang kejadian ke kita dan mungkin orang lain juga tidak peduli sama kita gitu. Betul. Contohnya begini, ketika berbicara terkait dengan ketenagakerjaan, terus orang-orang bilang saya peduli dengan ketenagakerjaan karena bisa jadi suatu hari saya kerja akan sulit, karena masalah ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada kepentingan pencari kerja, gitu, seumpama ya. Terus ada kasus lain, apa itu? Impor yang ilegal, yang tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia bilang, saya nggak peduli. Saya pedulinya dengan masalah ketenagakerjaan. Padahal,
impor contohnya ada batasan-batasan tertentu. Contohnya kalau impor tekstil ilegal gitu ya. Begitu impor itu membanjiri pasar di Indonesia, maka pabrik-pabrik tekstil akan goyang, bahkan bisa jadi kolab. Dampaknya ke tenaga kerja gitu. Itu kan dampak langsung. Cuman orang melihatnya satu sisi saja. Betul. Nah, itu contoh gitu. Dan masih banyak hal lain. Dan yang menarik begini, terkait dengan masalah korupsi ini, orang kemudian melihat bahwa mungkin ya orang merasa tidak peduli dengan praktek korupsi, mungkin bisa jadi karena tidak merasa memiliki negara. Itu dijelaskan oleh beberapa ahli ya. Bahkan saya pernah bicara dengan beberapa ahli dari luar, mereka cerita itu. Nah, inilah yang kemudian penting peran seperti Abdur dan kawan-kawan yang lain untuk memberikan penyadaran dengan perspektif lawakan atau stand up. Tapi gimana dengan Abdur soal ini? Ya itu betul tadi Pak. Itu juga yang dirasakan mungkin. Jadi karena mungkin Indonesia ini saking besarnya, lalu kemudian segala sesuatu berpusat ada di Jakarta sini, bahkan tidak perlu ke daerah deh. Kadang teman-teman yang ada di Jakarta pun, hal yang terjadi di Manggarai, di stasiun Manggarai, orang Pasar Minggu tidak merasa itu bagian dari permasalahan kita gitu dan segala macam. Jadi betul sih kalau ada hal yang memang perlu kita kritisi ke pribadi kita masing-masing adalah rasa memiliki itu. Seolah-olah seperti misalkan ada sebuah dana yang dikorupsi, misalkan itu seolah-olah seperti kita merasa bahwa itu bukan punya kita gitu. Memang itu sudahlah itu permainan para pejabat gitu. Padahal kalau kita punya rasa memiliki, kita akan sama seperti layaknya kita punya uang di dompet tadi, kemudian orangnya datang ngambil di dompet tuh. Rasanya tuh harus sama seperti itu sehingga kita bisa keluar untuk harusnya begitu. Untuk makanya saya kemarin senang ketika saya hadir melihat di acaranya Mas Panji ya. Yang Hiduplah Indonesia Maya gitu. Jadi saya pikir itu bagus sekali. Dan saya juga dengar katanya Abdur mau bikin yang terkait dengan kritik soal politik kalau nggak salah. Iya, tentang Black campaign. Black camping. Black camping atau campaign? Harusnya campaign sih. Cuman ada satu dan hal pertimbangan yang kami merasa kayaknya terlalu provokatif di tengah-tengah orang lagi kampanye segala macam. Kami pakai nama Black campaign. Jadi kami ubah jadi Black camping, seperti kemah malam-malam dan segala macam. Lalu itu dibikin tour gitu Pak, 12 kota, mulai dari Oktober, kota pertama Makassar sampai Januari nanti 2024 di Jakarta endingnya. Di 12 kota itu. Oh, menarik. Di mana aja tuh kotanya? Ada di Makassar. Secara urutan saya lupa, tapi secara kotanya itu Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Lampung, kemudian Bandung, Bogor, Jogja, Semarang, Surabaya, Denpasar, Jakarta. Aku harus nonton ini. Iya. Jakarta terakhir tanggal 13 Januari, Pak. Jakarta 13 Januari 2024. Buat yang beli tiketnya itu bisa di abdurarsyad.com. Tapi Bang Novel nanti saya pengen undang. Karena Bang Novel waktu PPTJ terus datang, tapi pada waktu itu saya salah bawa anak kecil. Misinformasi kami juga dari kami. Jadi kami memberitahukan Pak Novel jam 7 malam. Padahal start jam 7 malam itu open gate. Start show-nya itu setengah 8. Setengah 8 ya. Itu yang pasti keren. Miskomunikasinya ya. Dan saya harap ke depan mungkin Mas Abdur dan kawan-kawan yang lain stand up juga mau membawa isu anti korupsi untuk membumikan. Karena apa? Praktek korupsi itu betul-betul merugikan dan bahaya sekali. Dampaknya dahsyat. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi soal. Saya pengen. Soal insya Allah. Ini contoh. Mungkin kita ngobrol sedikit nih karena ini penting menurut saya. Orang selalu melihat kerugian dari kejahatan itu hanya kerugian langsung. Contoh nih, Abdur punya mobil. Mobil hilang. Mobil dicuri sama orang. Mobilnya hilang. Tapi kan kerugian selama hilang, Abdur yang selama ini bisa naik mobil, harus sewa. Atau harus naik kendaraan lain. Dan itu kan nilai keekonomian nggak bisa dimanfaatkan. Siapa yang ganti? Nah, itu dari kejahatan sederhana ya. Bagaimana kalau korupsi? Contohnya, ada praktek korupsi
apa namanya pembuatan kawasan kawasan perumahan di tepi pantai gitu yang tidak menggunakan AMDAL. Ya. Artinya dia bayar sesuatu atau nyuap atau melakukan sesuatu yang kemudian dia bisa bangun di situ. Dampaknya kemudian terjadi abrasi di wilayah pantai sebelahnya. Dan banyak desa-desa yang kemudian harus tenggelam dan atau kemudian air laut ketika pasang dia naiknya lebih tinggi dan lain-lain. Dan itu dampaknya besar sekali. Di beberapa kejadian itu seharusnya kalau praktek korupsi ini diusut dengan pola yang benar, maka segala dampak kerugian yang ditimbulkan itu harus ditanggung sama pelaku kejahatan korupsi ini. Karena dia harus nilai. Karena kan dampaknya bisa nilai dampak langsung. Nah, ini yang kemudian oleh beberapa ahli dikatakan, ini kan sama aja masyarakat mensubsidi koruptor. Kenapa subsidi koruptor? Ya karena dampak yang harusnya ditanggung atau dibebankan oleh mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena perbuatannya dia, ini kemudian ditanggung sendiri oleh masyarakat. Dengan cara dia harus meninggikan rumah, dengan cara dia harus pindah barangkali, dengan cara dia harus melaut lebih jauh mungkin. Nah itu lain lagi ya, bisa jadi solarnya lebih banyak, apa segala macam. Itu baru contoh yang kasus korupsi langsung. Belum lagi praktek kejahatan terkait dengan sumber daya alam, praktek korupsi terkait dengan sumber daya alam, kolaborasi pengusaha jahat dengan pihak oknum dari aparatur, baik pejabat maupun aparatur yang di level fungsional gitu ya. Dan kemudian mereka bisa mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara ilegal. Dan itu negara rugi. Dampaknya besar sekali. Itu malah bisa terjadi kerusakan lingkungan, banjir, dan lain-lain. Dan itu semua harus dihitung harusnya. Nilai ekonomisnya untuk mengganti si pelaku kejahatan ini harus mengganti itu semua ke masyarakat harusnya ya. Kerugian langsungnya, nilai ekonomis yang tidak bisa dimanfaatkan, damage kerusakan yang ditimbulkan, biaya rehabilitasinya harusnya dibebankan semua, tapi kan enggak. Nah, sisanya tadi kebanyakan kan cuma disuruh bayar pokoknya saja, kerugian langsung saja. Sisanya ini negara dan masyarakat yang mensubsidi. Karena mereka kan pasti menyelesaikan itu. Iya. Contoh lagi kasus illegal logging gitu. Ada pohon ditebang secara ilegal, di hutan lindung lah gitu ya. Iya. Kerugiannya kemudian dihitung dari harga nilai kayunya, papannya, kayu balok yang dibuat. Padahal pohonnya ini nilai berapa? Sama, saya mau ilustrasikan sama seperti gini. Abdur punya motor, punya mobil. Spionnya saya curi. Saya ambil, saya patahin, saya curi. Saya jual ke Loakan. Loakan kemudian ada orang lewat, dijual, dibeli hilang. Dibeli cuma 75.000 atau 100.000. Karena patahan kan? Kemudian ketika saya ketangkap karena mencuri spion mobil itu, kemudian disuruh membayar, kemarin saya jual 75.000. Kemana ke situ? Di situ mana? 100.000 dijual ke orang lewat. Kembalikan 100.000. Kira-kira beli spionnya 100.000 bisa nggak? Tidak bisa. Pasti sekian juta dibeli. Inilah contoh-contohnya. Jadi ilustrasi menggambarkan betapa praktek korupsi itu memang sebetulnya merugikannya banyak sekali dan sering kali masyarakat mensubsidi dari praktek-praktek korupsi yang terjadi. Pak Novel, sebelum saya tidak tahu ini sudah selesai atau belum, tapi saya pengen tanya. Karena Pak Novel bergelut begitu lama di bagian penyidikan kasus korupsi ini, saya pengen tanya ke Pak Novel optimis gak sih Indonesia itu bisa bebas korupsi? Ya, kalau pakai logika enggak. Iya. Tapi kalau kita harus optimis sebagai karena kita merasa memiliki negeri ini. Iya. Maka kita harus yakin bahwa ke depan pasti ada perubahan untuk menjadi kebaikan. Betul. Tapi kayak di kepala saya tuh kayak kalau saya berpikir ya kayak kok rusaknya kayak ibarat kayak luka tuh sekujur tubuh gitu sampai bingung mau diobati yang mana gitu kayak sampai ke level-level bahkan di level penegak hukumnya pun korup yang akhirnya ketidakadilan di mana-mana. Iya. Nah, sebagai pertanyaan penutup terakhir. Iya. Saya mau tanya sama Abdur. Kalau Abdur jadi ketua KPK, kira-kira Abdur mau ngapain? Apa yang mau dibuat untuk memperbaiki dari korupsi penegak hukum maupun korupsi-korupsi lainnya? Hal pertama, saya pengen kumpulkan dulu Sabang sampai Merauke orang-orang yang ahli-ahli di bidangnya dulu. Di bidang masalah pengelolaan uang ini.
Sabang sama Merauke, set, saya kumpulkan, set. Orang-orang jago, pokoknya jago. Karena saya kan tidak terlalu jago, saya cuma punya wewenang nih. Tapi masalah itu saya tidak terlalu jago. Saya kumpulkan Sabang sama Merauke, oke sudah jago, misalnya 100 orang atau 200 orang gitu. Satu gedung itu set, sudah. Kemudian saya bilang, ayo bikin skema bagaimana sehingga orang tidak bisa korupsi, tolong. Jadi, itu pencegahan dong kalau begitu. Iya, jadi bikin dulu itu. Karena kalau mau tangkap kan banyak sekali nih kan. Di RT RW juga ada Pak masalahnya. Kalau mau tangkap, jadi bikin dulu. Nah, habis itu kita sebarkan ke semua orang, semua instansi semua harus pakai skema ini. Kalau tidak pakai skema ini kalian saya tangkap. Oh, ya. Wah, menarik nih. Kayaknya begitu deh. Kayaknya nanti bisa diteliti lebih jauh lagi. Iya. Karena logikanya Abdur keren biasanya. Oke, Abdur, terima kasih banyak. Nanti kita diskusi lagi ya beberapa hal terkait dengan isu anti korupsi. Semoga stand up-nya tambah tambah hebat, Abdur, dan tentunya bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih, Abdur. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.